Puji Tuhan. Terima kasih worship team. Kita apresiasi semua yang melayani kita. Ya, yang datang dari pagi untuk semuanya. Saudara, bahkan mereka berdoa untuk saudara pagi-pagi dari jam 7 tadi. Oke, saya masih eksposisi Mazmur 73. Karena sayang kalau lewat begitu aja. Jadi gini, pemazmur itu ya, mereka orang-orang yang mengungkapkan ya, apa tuh, pengalaman rohani mereka dengan Tuhan. Jadi mereka melawan banyak hal. Nah itu yang jadi pelajaran buat kita, gitu. Dalam kenyataan hidup sehari-hari. Jadi kalau kita baca Alkitab tuh, kayak dari tadi kita nyanyi, dari pertama tadi kita nyanyi saudara. Kita percaya janjinya, kita memperkatakan firman. Tapi kok belum kelihatan ya. Nah tujuan kita memperkatakan firman, itu saya sering bilang speak words. Artinya gini, kita sedang menutup pintu dari semua pandangan, pikiran-pikiran yang mau menghancurkan kita. Bisa aja pemikiran itu mana buktinya. Bisa aja gitu. Ya kan? Jadi ada momen-momen dalam hidup kita sampai kita bertanya, apa benar ada gunanya sih iman saya ini? Saya sungguh-sungguh loh berdoa. Nah itu. Nah judul saya hari ini, menguasai diri dan memperkatakan kebenaran. Kita nggak lihat hasil. Tapi waktu kita tindakan itu, kita sedang tidak kasih ruang sedikit pun untuk ketakutan, kecemasan, apapun. Nah, itu maksudnya. Belum lihat ya. Gitu. Ada orang kok. Rasul Paulus juga bilang ini. Dia minta dari Tuhan, tolong. Nggak berubah tuh, artinya kita nggak tahu duri dalam dagingnya tuh bentuknya apa, nggak ditulis. Cacat tubuh apa gitu, dia minta. Tuhan jawabnya gini, cukup kasih karuniaku. Nah dia puas dengan kata cukup itu. Sementara dia berharap mungkin saya sehat gitu. Ini loh saudara, ini maksud saya. Jadi speak words itu, memperkatakan kebenaran itu, supaya tidak ada ruang untuk semua bisikan-bisikan yang lain masuk, menguasai kita. Saya nggak jalan mulus saudara. Gitu. Ada jeritan-jeritan kenapa. Tapi saya baru berdiri tadi jam 3 saya masih bangun, masih kembali baca, ucapin lagi. Karena setiap kali saya baca, kamu belum di situ. Saya harus lawan itu semuanya. Nah si pemazmur ini namanya Asaf. Ini mereka nih kayak nenek moyang para musisi, para pemazmur pada masa itu. Nah dia buka dengan satu fakta fundamental. Itu yang menjadi dasar kepercayaan kita hari ini. Apa itu? Sering kita doa, God is good. Tapi mana? Gak peduli. Saya puas dengan apa yang saya ucapkan. God is good. Kamu lihat kehidupan pagi, bangun, belum berubah. Tapi kamu speak word, God is good. Gitu. Nah setelah itu, dia bawa kita dalam satu perjalanan yang kalau kita baca sangat kontradiksi dengan kata Tuhan itu baik. Saya ulang lagi ayat 2 Mazmur 73. Ya, tadi ibadah dibuka dengan Mazmur 37, sekarang dibalik Mazmur 73. Ya, tetapi aku sedikit lagi. Artinya nggak gampang kan? Maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Gitu. Ini saya sudah bilang minggu yang lalu. Tapi ayo
Iman itu di sini kita melawan itu semuanya. Jadi saudara lihat Alkitab ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kamu harus hidup. Itu. Luar biasa kan saudara? Gitu. Saudara tahu cerita ini Ayub. Sampai di puncaknya keluarganya mati. Istrinya bilang kutuk tuh Tuhan lo tuh. Bayangin. Kurang apa lagi saudara? Nah, di puncaknya dia ngomong apa? Hanya dari kata orang, aku dengar, aku tahu kamu. Jadi dia tahu Tuhan dari kata orang. Sama kita juga gitu. Perjalanan hidup membangun, membentuk kita. Sampai bukan lagi kata orang. Kita bisa bilang God is good, bukan lagi kata orang. Kamu benar-benar ngalamin. Itu. Wow. Nah di sini saya mau bilang bahwa waktu aturan-aturan. Nah di sini agama ini yang saya suka. Ya saya juga terdistorsi dalam perjalanan puluhan tahun lah biar pelayanan apa. Semua. Aturan-aturan lebih penting daripada kehidupan rohani kita. Banyak kita bikin peraturan seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Kita menjadi budak dari peraturan itu. Saya ulang lagi nih kesaksian ini. Ini keluarga ya. Orang tua dengan anak. Kamu melayani, kamu sungguh-sungguh. Kok anak kita berantakan sih? Nah, yang kita pikir pertama, orang bilang apa nanti? Nah dari situ kita distorsi itu masuk. Kita mulai tekan anak kita semuanya. Nah, yang saya mau bilang begini. Manusia pertama Adam. Saudara udah dengar ini. Siapa orang tuanya? Tuhan. Masih jatuh. Bisa kan Tuhan pagari? Sangat bisa. Itu loh free will. Itu loh kehendak bebas. Udah Tuhan paling sempurna. Itu cerita klasik sekali kita tahu itu. Nah akhirnya saudara bisa renungkan. Bisa jadi Adam tahu Tuhan. Karena dia jalan di taman ngobrol. Tapi dia nggak sungguh-sungguh kenal Tuhan secara dalam. Karena kan perlu waktu, ya. Waktu dia digoda, kok dia lebih percaya perkataan Lucifer. Nah, itu aja. Lucifer justru waktu kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal dari depan udah dibilang, kita ciptakan dia seperti kita. Nah, itu kan. Nah dalam kejatuhan ini kita juga gitu. Kita didistorsi dengan banyak filsafat tambal sulam. Justru kadang-kadang kepintaran kita menjauhkan kita dari iman itu. Kita lebih banyak pakai akal gitu. Kita ingin bukti ilmiah. Padahal iman lebih dari itu. Wah. Nah, rahasia yang paling indah dalam kehidupan Kristen adalah kita sama-sama tahu bagaimana menangani diri sendiri, terutama di masa sulit. Ini penting banget. Paling penting, kita tahu tangan diri sendiri. Nah, ini judul kita kan beberapa bulan ini New Seasons, musim baru. Saya ngajak kita untuk simak, ada paparan firman. Makanya saya ini eksposisi Mazmur 73 ini masih satu lagi. Ya, jadi ada paparan firman yang menjelaskan buat kita,
mengajar kita. Kamu nggak buat salah, tapi seakan-akan orang menonton, kayak gini terus. Gitu. Itu dia. Lebih baik kita berdiri di atas tangga terbawah. Ini pelajaran bagus. Ini buat saya dulu. Lebih baik saya berdiri di atas tangga paling bawah untuk saya bisa melangkah tahap demi tahap. Supaya dari setiap tahap itu saya bisa menemukan, saya belajar menarik kesimpulan tentang prinsip-prinsip yang baru. Kan tangga 1 sama 2 beda. Waktu saya naik di tangga sekian, sudut pandang saya juga berubah. Yang saya nggak lihat tadi di bawah. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Oh begitu caranya Tuhan bawa kita. Begini. Kadang-kadang kita udah narik kesimpulan dari bawah. Tuhan bilang padahal belum selesai perjalanan kamu. Kita bukan sutradara, bukan. Tuhan sutradara hidup itu. Wow. Yuk kita baca lanjutannya. Mazmur 73 ayat 13 sampai 15. Ini prinsip yang ditemukan oleh sang pemazmur. Dia bilang gini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Normal kan? Ada kan di kita? Ada. Dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Itu sebabnya jangan intervensi orang. Kamu gak pakai sepatunya. Lebih baik diam aja. Jangan. Kamu gak ada di sepatunya, kamu gak tahu. Buat kamu, kecil. Buat dia enggak. Terus ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Kurang apa? Percuma lah. Itu. Lihat itu. Dan kena hukum setiap pagi. Wah ini Mazmur jalan. Tapi lihat perkataan ini. Ini keren banget. Di sini. Seandainya. Nah ini dia sudah di tangga kesekian. Di sini mengeluh sampai di tangga sekian. Sudut pandangnya dia melihat sesuatu. Dia belum lihat janji. Tapi dia sudah bisa berubah pikiran. Seandainya aku berkata. Seandainya. Jadi dia nggak. Seandainya aku berkata. Aku mau berkata seperti itu. Apa itu? Mengeluh. Maki-maki. Sebut aja. Ini yang dia bilang. Maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak. Wah, ini kalau saya tahu, saya sembarangan. Saya sedang mengkhianati generasi ini. Gak usah ke gereja itu lagi. Nah di sini, di tangga keberapa saya nggak bisa bilang. Si pemazmur menguasai diri. Dia tahan lidahnya. Dia nggak mengatakan apa yang di ujung lidahnya dia pengen bilang. Tadi dia udah bilang percuma. Jaga hati yang percuma. Tapi sampai di tangga kesekian. Dia stop. Dia nggak mau bilang. Wow. Dia nggak mau mengucapkan apapun. Nah buat kita. Apalagi para pelayan semua yang merasa paling rohani. Kita begitu antusias untuk selalu ada dalam kondisi rohani tertinggi. Bisa, kita pamerlah, bisa. Tahu nggak alasan ini yang akan buat kita juga jatuh nanti. Kenapa? Karena kamu meremehkan langkah demi langkah. Langkah kamu meremehkan.
Yakobus 1:19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata. Tahan kalau mau ngomong, apalagi sifatnya mengeluh. Ini latihan, nggak jadi besok, minggu depan, tapi udah ada kerangkanya di kita. Juga lambat untuk marah. Wow. Jadi pengajaran si pemazmur ini seperti gini, diam. Lalu pikir. Pertimbangkan. Lihat kembali. Nah, kira-kira gitu. Kesannya benar. Karena saya tahu kebenaran, tapi saya belum hidupi kebenaran, cuma tahu. Lalu lebih gampang ngatur orang daripada diri sendiri. Saya cepat langsung ke orang. Nah, nggak usah tunjuk orang bagaimana kamu di keluargamu dengan anak-anakmu aja. Nanti papa malu nih. Karena kamu mikir tentang harga diri kamu. Kamu pernah jadi anak, anak belum pernah jadi kamu. Tapi kamu seperti tuntut dia, harus seperti yang kamu mau. Itu yang bilang, akhirnya jadi budak dari peraturan. Waktu nanti dia keluar dari rumahmu, dia bebas, mumpung papa mama yang lihat, yang tahu, bikin apa aja. Nah, ini yang saya bilang spirit, religion spirit ini. Roh agamawi. Yesus nggak bawa itu. Yesus duduk ngobrol sama pemungut cukai. Duduk ngobrol sama pelacur-pelacur, sama nelayan-nelayan semua. Dia duduk ngobrol dengan mereka. Dia nggak terganggu. Farisi yang najis. Tapi gini juga, kamu nggak bisa berusaha semua orang suka kamu. Yesus saja banyak yang nggak suka. Kamu mau bikin semua orang suka kamu? Gak usah. Yang kamu dan saya harus buat cuma begini, hidupi aja firman itu. Nggak semua orang setuju suka dengan kamu. Jangan ke situ fokusnya. Kalau Yesus saja ditolak, apalagi kita. Nah, ini kita berusaha ke situ, gitu. Jadi kamu harus melawan. Iblis itu perangnya di sini dengan kita. Kita pertimbangkan, kita melihat kembali, gitu. Kita pengen ngomong kayak dia, orang fasik makmur loh. Saya sendiri sulit. Sudah, setelah kamu dan saya lihat, kita perlu bilang, jangan. Udah lihat, jangan terus ngomong, diam aja. Karena kita juga nggak di situ, kita nggak tahu. Mungkin dia punya rumah bagus, punya semua, belum tentu dia tidur enak tadi malam. Aduh, kredit belum lunas, kan lu nggak tahu. Gitu. Nah, strateginya cuma satu. Jaga perkataan. Karena iblis arahkan perhatian kita untuk persoalan atau masalah-masalah yang di depan kita. Padahal di balik itu, mungkin janji Tuhan sedang menunggu kita di balik itu, di tangga yang kesekian itu. Tapi kayak dihalang oleh persoalan yang ada di depan kita. Persiapan ini saya coba pikir tangga saya apa aja perjalanan saya. Lalu kayak Roh Kudus ngajar saya. Siapa kamu dulu, Chris? Saya nggak bermimpi, cita-cita jadi gembala. Mimpi saya ingin dikenal orang, banyak duit, nah begitu, sama ngomong.
Itu kan tangga-tangga yang salah yang saya jalanin. Karena kenapa? Memang nggak ada fondasi dari kecil. Terus seperti saya dibawa lihat perjalanan. Waktu kita menemukan tangga baru, langkah kedua, ketiga. Wow. Seandainya kalau kita mundur puluhan tahun saya, kira-kira waktu itu saya mati, saya kemana? Belum kenal Yesus. Tapi orang Kristen, itu kan agama keluarga. Wah, makasih Tuhan. Terima kasih. Nah, jadi memang Alkitab itu pelajarannya perjalanan hidup, saudara. Wah. Makanya si pemazmur dia pertimbangkan konsekuensinya kalau dia sembarangan ngomong. Saya ulang ayat 15. Seandainya aku berkata, aku mau berkata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Mari sadari ini nih, si pemazmur dia belum paham. Dia belum tahu. Masalah utamanya dia belum bisa lihat. Tapi dia sudah paham bagaimana dia harus bersikap. Sikap apa yang harus saya ambil. Saya belum bisa lihat janjinya. Tapi saya harus paham sikap saya bagaimana. Sekalipun belum lihat. Nah, inilah cara yang menyelamatkan kita. Menolong kita berjalan langkah demi langkah. Berapapun biayanya, berapapun harganya, saya memilih untuk ada di sini. Nah, kira-kira gitu. Kalau kita lihat pelayanan kayak bisnis, kerjaan, nanti orang bilang, kamu melayani tempat saya aja, nih dapat ini, dapat ini, dapat. Wah, begitu. Apa yang kira-kira saya bisa bayangkan 30-40 tahun lalu tentang pulau kota ini. Yang saya tahu cuma bahwa saya masa kecil di sini. Saya lahir di Jawa Barat, papa saya tentara, dapat tugas, tentara kan tugas. Tahun 60 kita naik kapal laut mendarati di Ambon sini. Saya masih kecil. Di usia kecil itu 6 bulan kemudian papa saya meninggal dalam tugas. Jadi kalau bilang gak enak masa kecilnya. Nah itu tangga-tangga yang kita kenal Tuhan. Ya belum, cuman orang Kristen. Agamawi. Sekian tahun di sini, negara atas jasa papi saya, negara biayain kita kembali lagi ke Bandung. Sampai di situ, mami saya meninggal. Nah bayangin, anak ayam kehilangan induk. Kira-kira apa yang saya cari? Nah itu anak saya seperti ini, anak-anak tangga yang saya, kira-kira kemana kalau saya mati? Berpikir Tuhan? Enggak. Yang berpikir gimana hidup mau bagus ke depan, gimana punya uang banyak. Nah, makanya musik agama buat saya. Saya cari semua lewat musik. Setelah sampai di tangga kesekian, ketemu panggilan Tuhan, semuanya sudah berkeluarga, panggilan ke Ambon. Saudara pikir, yes, enggak. Pikiran yang dulu masih ada, pikiran dari kecil. Bukan indah, waduh Ambon, Australia dong. Nah gitu kan, ngapain? Karena adik saya di sana, enak banget tuh. Ngapain di Ambon? Nah itu setiap tangga iblis itu kan dia kasih lihat persoalan di depan, menghalangi. Ada janji yang indah di belakang itu.
5 tahun, 10 tahun, 20, kita udah 30 tahun lebih di sini. Hari ini, di tangga ini, suruh tukar sama Amerika juga gua nggak mau. Negeri ini, kota ini, yang membesarkan saya, mata saya, semuanya. Dulu cuma tahu kata orang itu. Di kota ini, dengan segala persoalan, saya bisa lihat hal-hal yang kalau saya di tempat lain, saya nggak mungkin lihat kayak gitu. Ini, itu loh saudara. Dia memahami masalah utamanya. Sehingga dia jaga mulutnya, kalau nggak saya mengkhianati anak-anakmu. Wow. Nah seringkali orang-orang yang berpendidikan jatuh dalam kesulitan ini. Hubungan dan iman kabur banget, abu-abu. Karena kita dihadapkan dengan apa yang dinamakan bukti ilmiah itu tadi. Kita pakai banget kecerdasan akal kita. Gitu. Kita melupakan satu prinsip yang harus, ini saya bilang, filsafat Kristen. Filsafat itu kan kayak ide, sudut pandang, itu. Jadi filsafat Kristen itu membawa kita bisa menyaring, kita bisa discerning, kita bisa membedakan. Makanya Alkitab bilang ada roh yang membuat kamu punya kemampuan membedakan. Roh Kudus memberi kamu kemampuan membedakan. Ada 3 hal di sini. Pertama, mengucapkan kata yang positif. Bukan berarti kita bikin firman kayak obat bius. Enggak. Bukan. Kamu ucapin, nggak ada fakta. Yang penting kamu ucapin. Daripada kamu ucapin kutuk, ayo beta sial hari ini. Lu bernubuat sendiri buat diri lu. Itu. Yang 2, kebenaran tadi ucapkan. Yang kedua, kebenaran. Itu tangga kita, kebenaran. Meliputi banyak hal. Bagian-bagian yang beraneka ragam. Itu saling berhubungan. Sampai di tangga kesekian, kamu lihat yang gak ada di tangga di bawah tadi. Tapi karena kamu taat satu demi satu, itu kayak sekolah. Naik kelas, naik kelas, naik kelas. Oh ternyata saya bisa lihat ini. Wah coba dulu saya salah ambil keputusan. Dulu saya tergoda, mata saya tergoda mau cepat kaya. Makanya bikin ini, bikin ini. Tapi kamu gak buru-buru. Kamu ikuti tuntunan. Sampai di tangga kesekian. Baru kamu lihat. Wah pasti saya kepleset dulu kalau di situ. Kamu lihat ke belakang. Harusnya saya jatuh tuh di situ. Itu dia tuh. Wow. Jadi ada kebenaran bergabung dengan separuh kebenaran. Nah itu dia. Itu di situ. Mirip-mirip benar. Nah, kira-kira gitu. Nah, di situ. Kita kompromi semuanya. Godaannya waktu kamu punya otoritas. Kamu pejabat. Kamu dapat godaan antara kebenaran dan separuh kebenaran. Gak apa-apa lah, gak ada yang lihat. Kapan lagi? Ini kesempatan. Nah itu dia. Itu dia. Wah. Manusia nggak lagi memegang nilai-nilai yang absolut. Itu penting. Bersungut, menyakiti Tuhan, saudara-saudara, keluarga. Kita nggak ingat siapa kita di dalam Kristus.
Itu dia. Titus 2 ayat 13 dan 14. Dengan menantikan penggenapan. Ini firman. Apa? Pengharapan. Kita lihat yang penuh bahagia. Di tangga pertama belum ada. Dan pernyataan kemuliaan Allah belum ada di tangga pertama. Yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Di sini saudara bisa mengerti kenapa Yesus memilih penderitaan. Supaya memberi harapan buat kita bahwa dia bukan cuma bilang, ayo percaya, nanti gak menderita. Enggak, dia jadi contoh bagaimana menderita. Kita gak disalib, dia ya disalib. Itu mahkota duri itu saudara, itu penghinaan. Tapi sebenarnya ini pesan bagus banget. Itu konsekuensi dosa yang Tuhan ambil. Waktu Adam dan Hawa jatuh, ini konsekuensinya. Dengan berpeluh keringat, kamu akan memberi makan anak istrimu. Jadi itu kutuk tuh. Jadi jangan bangga dengan keringat-keringat Ini beta pun keringat kutuk. Terus bilang gini, dengan berpeluh keringat kenapa? Karena onak duri akan tumbuh. Menurut saya, tafsiran saya, berarti sebelum kejatuhan nggak ada duri. Begitu jatuh, bagaimana? Onak duri akan tumbuh. Oh, makanya dia mesti bekerja. Tahu enggak, waktu Yesus sebelum mati mau disalib, tentara Romawi bikin mahkota. Oh kamu raja ya? Oh ini mahkotanya. Kira duri. Bisa tahu nggak apa pesannya di sini? Konsekuensi di Taman Eden itu. Dia bukan cuma dosanya kamu yang dia ampunin. Konsekuensinya juga diambil. Ditaruh di kepala. Raja. Nah ini saya pakai bahasa gaul aja. Oh kamu raja. Dipukul. Kamu tahu nggak duri itu maksudnya? Hancur sebenarnya seluruh saraf. Yesus seperti kasih satu buku pelajaran buat kita. Untuk itu harapan. Dia udah tanggung semuanya. Itu harapan. Kamu belum lihat, tapi kamu tahu. Saya punya juru selamat di depan. Bahkan sekarang ada di dalam saya. Wow. Makanya si pemazmur bisa bilang, seandainya aku berkata, dia stop di situ, jaga perkataannya. Maka dia berhenti, dia nggak terpeleset. Nah jadi sebenarnya ayat 1 itu hanya kesimpulan dari perjalanannya yang panjang. Makanya di ayat 1 bilang, Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Wow. Miliki gambar yang benar, yaitu firman. Poin ketiga dulu, penting punya kepastian ya dalam hidup. Kamu nggak dapat kepastian dari apapun, nggak dapat selain firman Allah. Punya itu. Ukur sendiri, lebih banyak yang mana kamu renungkan. Firman atau berita di TV. Penting banget. Di situ kita diberikan kesadaran, prinsip-prinsip rohani. Yaitu luar biasa. Ayat 14 tadi Titus 2, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi kita
bagi dirinya satu umat kepunyaannya. Wow. Nah ini kan kamu bisa ngomong, saya milik dia, saya kepunyaannya. Kalau kamu mau ganggu saya, kamu izin dulu sama bos. Saya udah punya dia. Saya udah kasih hidup saya buat dia. Kamu mau ganggu, izin dulu sama bos. Nggak ada jomblo, nggak ada. Ya, jangan itu peperangan. Lu belum kawin. Aduh, nggak laku nah. Itu tuh. Gitu. Kamu mesti gini. Mau lamar beta, minta izin sama bos. Gitu. Nah. Jangan ondos lai pose, minta izin sama bos. Gitu. Nah. Wow. Lalu ini yang saya mau bilang. Sedikit lagi. Ini yang bilang, gambar apa yang mesti kita punya? Saya menyadari istri saya lebih suka tulisan daripada foto. Jadi kalau kalian lihat rumah saya, nggak ada, jarang banget foto. Tulisan, nah di dapur lah, ini semua tulisan. Lama-lama saya bilang iya ya. Kalau lihat foto, tuh anak rambut seputih. Ya, selesai. Tapi kalau kita lihat tulisan, hidup terus dia. Oh, ya itu waktu itu pikir biasa, tapi setelah waktu berjalan lama-lama saya mau lihat, oh benar ya, tulisan tuh bagus banget. Mari lihat Mazmur 1. Wow, ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan, berteman silakan. Tapi kamu tahu, senyum aja. Kamu punya penasihat ajaib, Roh Kudus. Jangan dengar. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bukan cuma suka, terus bilang gini, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Makanya kan kamu dengar istilah makan firman, itu maksudnya. 3. Nah, ini kita perlu praktekkan. Iya, kita yang tadi itu, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pelan-pelan. Waktu kita di tangga yang kesekian, setelah kita bisa lihat sudut pandang banyak, oh ini, terus kita ambil keputusan. Saya nggak mau dengar nasihat orang fasik. Saya nggak mau dulu dengar mencoba. Begitu saudara ambil keputusan itu, kamu Tuhan bawa, ingat kita ditanam, bukan kita tanamin diri. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi ada yang tanam kamu. Syaratnya dari ayat pertama tadi. Kamu memilih dulu. Tuhan buka sudut pandang banyak. Sampai kamu tahu. Dia nggak diem. Dia ambil kita, dia tanam. Lihat. Menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang bisa janji ini? Kita udah banyak baca ini. Tapi kenapa kita nggak ngalamin? Karena kita nggak jadi pohon yang ditanam. Wah. Jadi ini yang saya bilang gambaran firman. Gambar yang dunia kasih nggak kekal. Kita jadi pohon yang ditanam Tuhan. Sebatang pohon yang ditanam di aliran air. Berarti gini, saudara dan saya Anda perlu khawatir ada laporan-laporan
penyakit ini akan datang, nanti virus baru akan datang, nanti begini-begini. Itu semua laporan yang kamu baca di firman. Teroris lah, kemerosotan ekonomi, kamu akan dengar, kamu nggak bisa. Tapi kamu sudah jadi pohon yang ditanam. Nah mari saya bilang, karena Tuhan yang tanam kamu pohon yang ditanam di tepi aliran air, Tuhan yang tanam. Mau segala macam keadaan, kamu tetap menjadi berhasil. Kamu akan tumbuh begitu saja di tepi sungai. Karena ada yang tanam kamu. Karena dia yang menanam, maka dia yang akan memelihara, dia yang akan memperhatikan kamu juga. Itu. Satu lagi. Yohanes 17. Ayat 11 dan 12. Aku tidak lagi di dalam doa. Ini doa Yesus. Saudara punya doa, terserah macam-macam. Lihat doa Yesus apa. Aku tidak ada lagi dalam dunia. Ini Yesus mau naik nih. Tetapi mereka itu yang percaya sekarang, saudara semua. Itu murid-muridnya dengar tuh. Mereka masih ada di dunia ini. Hubungin tadi bahwa dia yang tanam kamu di tepi sungai. Dia jamin. Ini doa dia buat bapaknya di sorga. Mereka ada dalam dunia. Aku datang kepadamu, Pak. Nah, saya pakai bahasa gini aja. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Yesus yang minta buat lo. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Makanya waktu saudara pakai in the name of Jesus, itu power banget, itu otoritas. Yang kau bilang, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini doa dia. Buat saudara. 12. Selama aku bersama mereka, Tuhan bilang gini, aku memelihara mereka dalam namamu. Cuma 3,5 tahun waktu itu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Lihat itu. Nah sekarang saya mau bilang ini. Di dalam Kristus. Kamu ditebus. Lihat dari kutuk. Udah gak ada lagi ketakutan apapun. Selain kutuk ini. Jadi gak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Sekalipun bumi semakin gelap. Kita, gerejanya, kamu dan saya yang percaya akan semakin bercahaya. Mari worship team, saya undang kalian naik. Dengar ini. Apa sih kalau saya bilang filsafat? Filsafat itu serangkaian ide, apa yang kamu percayai, nilai-nilai, itu semua digabung itu dalam filsafat. Nah, tinggal dasarnya dulu. Ada filsafat dunia, Paulus menulis tentang filsafat. Pemazmur juga tulis itu. Saya mau bilang ini, filsafat Kristen. Filsafat Kristen. Yaitu ide-ide kamu, tapi itu dia, mesti sesuai dengan firman, diinspirasi oleh Roh Kudus, ide untuk kamu bisnis, bangun usaha apa aja, ide dalam kamu memimpin, kepercayaan kamu, nilai-nilainya. Nah, filsafat Kristen menempatkan hubungan dengan Allah. Ini, saya ulang lagi, filsafat Kristen menempatkan hubungan dengan Allah lebih tinggi di atas kenikmatan.
lebih tinggi di atas kenikmatan. Itu. Nah, sampai di sini kamu nanti kayak pemazmur itu. Kamu ada di satu tangga di mana kamu bisa lihat kenikmatan sementara. Ini sementara. Kamu punya satu yang lebih tinggi. Kenapa? Karena ide, nilai yang kamu percayai, semua bicara tentang hubungan kamu dengan Tuhan. Generasi, mungkin papamu, mamamu terbatas. Kamu bermimpi mau kuliah di sini, di sini. Ya manusia terbatas. Mau gak jadi pohon yang Tuhan tanam? Anak piatu, yatim piatu, anak jalanan. Sekarang berdiri di depan kalian. Bisa ngomong seperti ini. Saya gak punya bapak, gak pernah rasa jadi bapak. Saya bisa hitung pakai jari. Berapa kali saya lihat bapak saya secara fisik. Karena cuma di rumah berapa jam, perang. Rumah. Saya lahir tahun 52, jadi muak. Nanti mama kita hidup di desa Pangalengan di Jawa Barat. Itu hutan, asrama tentara. Papa nggak ada. Nanti mami yang bilang, oh tadi malam dia cium kita, dia udah pergi lagi. Terus dia bilang, oh itu. Sekarang saya bisa berdiri di depan ribuan orang. Oh saya anak Ambon, itu keterbatasan. Jadi pohon yang ditanam. Pemimpin masa depan akan keluar dari sini. Bukan kamu harus ke sana dulu, tidak. Kamu ditanam dulu. Kamu mau ditanam. Putus sekolah di tengah jalan, nggak apa-apa. Itu nasib, jangan ikut itu. Jangan memperkatakan, sedikit lagi aku tergelincir. Jangan. Jangan berkata, terus speak words, terus. Dari kampung kecil, dari gunung anak-anak atas gunung, kamu bisa merubah